Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari yang telah kita lewati, Bapak Saudara, ya saya telah menyampaikan kepada Bapak Saudara renungan 10 hari Bapak Saudara menjelang Pentakosta, Bapak Saudara. Dan saya telah Bapak Saudara menyampaikan ya renungan-renungan singkat kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan Bapak Saudara ya setelah para murid ini Bapak Saudara menerima pencurahan Roh Kudus. Saya akan bacakan sebelumnya Bapak Saudara. Saya akan memberikan tema untuk pagi hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Ya, menjadi saksi Kristus Bapak Saudara. Mungkin kita sudah sering, tapi kenyataan dalam hidup Bapak Saudara, kita belum menjadi orang yang benar-benar menyaksikan tentang Kristus di dalam diri kita. Ya, mari saya akan bawa Bapak Saudara ke satu ayat terlebih dahulu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pasal 1 ayat 8 ini belum terjadi. Baru Tuhan menjanjikan Bapak Saudara. Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan menjadi saksiku. Di sini dikatakan, tapi ada syaratnya. Saya beberapa hari Bapak Saudara memberikan renungan kepada Bapak Saudara bahwa untuk menerima penggenapan janji Tuhan, mereka harus bertekun, mereka tidak tinggalkan Yerusalem, mereka tetap terus ada di sana sampai Bapak Saudara kalau misalkan dari Yesus terangkat sampai ke peristiwa Pentakosta 10 hari mereka bertekun ada di sana. Dan ketika mereka bertekun Bapak Saudara, mereka menerima. Tetapi di sini dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Jadi Bapak Saudara kalau perhatikan, kalau sebelum mereka benar-benar diubahkan oleh Tuhan, Petrus menyangkal Yesus. Thomas tidak percaya dengan kebangkitan. Kristus, beberapa renungan yang telah sampaikan bahwa ketika Kristus menampakkan diri 40 hari kepada murid-muridnya, Yesus sedang menata spiritual. Yesus sedang memperbaiki sesuatu yang porak-poranda. Yesus sudah menyiapkan mereka 3,5 tahun. Tetapi ketika Yesus tergantung di kayu salib, semuanya berantakan. Mungkin fase-fase tertentu juga kita pernah mengalami. Kita sudah jadi orang Kristen sekian tahun, tapi ketika ada satu goncangan, ya seperti misalkan hari-hari ini Bapak Saudara, COVID-19 sedang terjadi, ada banyak anak-anak Tuhan yang tergoncang, anak-anak Tuhan yang tidak siap, anak-anak Tuhan yang memang tidak mau berusaha untuk mempersiapkan diri. Ya, kita juga mungkin akan bisa terseleksi oleh Allah. Bapak Saudara perhatikan baru-baru ini, ya nanti mungkin setelah Lebaran, ya, kita ini tidak lagi pakai PSBB, tetapi kita hidup berdampingan dengan corona. Kayak zaman dulu Bapak Saudara, mungkin awal-awal ada kusta di Indonesia, ada disentri, ada kolera. Ya, akhirnya harus berdampingan. Perhatikan ini Bapak Saudara, ketika kita berdampingan dengan COVID-19, kita harus lebih lagi untuk Bapak Saudara mengatur diri sendiri. Jika tidak Bapak Saudara, ya seleksi alam, ya 1918 Bapak Saudara ada wabah yang sangat besar. Bahkan dinyatakan Bapak Saudara sekian ratus juta, ya waktu itu kan penduduknya belum banyak, hampir mungkin sepertiganya atau seberapanya terbunuh oleh wabah virus. Dan kemudian Bapak Saudara kalau ingat 1921 di Azusa Street, Bapak Saudara baru ada kegerakan rohani, ada kegerakan yang besar. Baru kemudian Bapak Saudara sampai akhirnya ke Indonesia. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan wabah corona
tetapi saya berharap Bapak Saudara tetap menjadi orang-orang yang lebih mawas diri, lebih berhati-hati, supaya kita tidak terseleksi oleh alam, tetapi kita bertahan, kita ada tetap dalam perlindungan Tuhan. Di sini dikatakan, engkau harus menjadi saksiku. Ya, kata saksi itu ditulisnya martures. Martures atau martir itu, kalau Bapak Saudara dalam hukum ini, pendekatan Paulus adalah hukum pidana. Ya, kalau misalkan Lukas mencatat, bukan Paulus, maka Lukas mencatat bahwa yang disebut seorang saksi adalah orang yang melihat, orang yang menyaksikan, orang yang ada di TKP. Itulah yang sangat pantas disebut seorang saksi. Jadi dia menerima sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, dialah orang yang pantas disebut menjadi saksi. Makanya Yesus sebelum terangkat ke surga, kamu itu akan menyaksikan tentang hidupku, ya, tentang perbuatan-perbuatanku, tentang segala sesuatu yang kukerjakan. Aku sampaikan kepada banyak orang, terutama terlebih dahulu di Yerusalem, di Yudea, sampai Samaria dan ujung bumi. Pasal 1 ayat 8 di Korintus ini belum terjadi, tetapi Allah sedang menjanjikan. Kemudian peristiwa Pentakosta di pasal 2, Bapak Saudara, ayat 1 sampai 13, itulah yang merubah kehidupan para murid. Petrus yang dulunya penakut, ya, waktu dia menyangkal ada seorang ibu dari Bapak, kamu kami tahu bahwa engkau adalah bagian daripada Yesus, tapi dia tidak mengakui. Dan sampai 3 kali Bapak Saudara dengan beberapa orang akhirnya apa yang dikatakan Yesus, sebelum ayat terpokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, Petrus menjadi seorang pengajar. Kemudian yang lainnya, mereka kembali ke posisi semula, menjadi seorang nelayan. Tetapi ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, ya tadi, kamu akan menerima kuasa, itu dunamos, Bapak Saudara, kuasa yang meledak, kuasa yang punya potensi yang luar biasa. Ya, kalau Bapak Saudara misalkan di Indonesia sering terjadi ledakan bom. Kalau dia low eksplosif nggak apa-apa, tapi kalau big high eksplosif, Bapak Saudara, mungkin ada banyak orang yang menjadi korban. Ya, mungkin bendanya kecil, tapi karena punya potensi yang besar, maka dia akan merugikan banyak orang. Dan Yesus menjadikan, kalau aku menjadi saksiku, aku akan menjadi dunamos, aku akan menjadi orang yang akan dipakai luar biasa. Dan peristiwa itu, Bapak Saudara, digenapi ketika mereka menerima Roh Kudus. Bapak Saudara, di pasal 2 ayat 1 sampai 13, di sanalah titik balik kehidupan murid-murid Yesus. Saya percaya orang yang belum sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus dan di dalamnya tidak ada Kristus, dia tidak akan menjadi saksi, dia tidak akan bisa. Saya tadi katakan kalau saksi adalah orang yang melihat, merasakan, Bapak Saudara, orang yang tahu. Kalau misalkan kita tidak mengalami hal yang demikian, kita tidak akan mempunyai kesaksian yang kuat. Kalau di hukum pidana, Bapak Saudara, misalkan saksinya itu memberi kesaksian palsu, bisa dijatuhi hukuman penjara, Bapak Saudara. Ini kalau di hukum pidana, saksi yang tidak benar bisa dipenjarakan. Ya, jadi Kristus mempersiapkan demikian, ya, hingga Pentakosta menjadi titik balik. Saya akan bawa Bapak Saudara menjadi saksi Kristus di pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, di Bapak Saudara, orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Saudara, punya keberanian. Ya, di sini dikatakan, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Bapak Saudara, perhatikan ayat yang ke-13. Ayat 14 ini adalah pembelaan daripada Petrus. Ya, kalau dalam bahasa teologinya ada namanya
joget. Kenapa? Karena ayat 13 di sini dikatakan, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi orang-orang yang melihat pencurahan Pentakosta, mereka menyangka orang yang dilakukan di Yerusalem adalah orang-orang yang sedang mabuk anggur. Tapi Petrus berkata, tidak, kami tidak mabuk anggur. Jam 9 pagi masa kami sudah mabuk. Petrus memberikan kepada mereka penjelasan, memberikan klarifikasi kepada para orang-orang yang menyangkakan. Dan kemudian di sini dikatakan ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan dengan perantara Nabi Yoel. Jadi peristiwa pasal 2 Pentakosta adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Bapak Saudara, inilah yang dikatakan oleh Petrus, bahwa mereka itu bukan sedang mabuk anggur, tapi mereka sedang menerima penggenapan yang telah difirmankan atau dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Jadi mereka bukan mabuk anggur, mereka sedang menikmati, Bapak Ibu Saudara, penggenapan janji Tuhan. Sehingga Petrus yang bukan siapa-siapa, dia mulai berani tampil, Bapak Saudara. Petrus yang bukan siapa-siapa, yang dulunya mungkin boleh kita katakan pengecut, dia punya perubahan yang cukup luar biasa. Bapak Saudara, diubahkan ketika Roh Kudus ada dalam diri orang, dalam diri seseorang, maka dia akan berubah. Kalau misalkan kita berkata saya sudah penuh dengan Roh Kudus, tapi kita belum berubah, kita masih menjadi tanda tanya. Ini sesuatu yang serius, Bapak Saudara. Ada nanti kalau Saudara perhatikan di dalam Markus pasal 7 ayat 21, tidak semua orang yang menyebut nama Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya, mereka yang melakukan kehendak Bapa lah yang mereka akan masuk dalam kerajaan surga. Kemudian Bapak Saudara, di sini dikatakan, dan barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti memberi ketegasan bahwa Yesus adalah Allah yang di dirinya, dalam diri Yesus itu punya kuasa, punya sesuatu yang berbeda daripada orang-orang yang ada pada waktu itu, bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Mereka adalah saksi-saksinya. Saya akan lanjutkan. Hei orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi mereka memberikan kesaksian. Kalau tadi di dalam pasal Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Baru akan menerima kalau Roh Kudus turun. Tapi konteks yang sedang saya sampaikan kepada Bapak Saudara, mereka telah menerima kuasa dan mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, dan mereka berjalan melakukan seperti apa yang dikehendaki Kristus oleh pimpinan Roh Kudus untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang yang pernah
pada kematian. Kemudian Bapak Saudara, ayat selanjutnya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Dia berdiri di sebelah kanan Allahku. Dan selanjutnya saya akan bacakan ayat 29 dari pasal 2. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud Bapa kita. Jadi ini Bapak Saudara membandingkan dengan Daud Bapak Saudara. Saya bacakan selanjutnya. Di sini dikatakan, tetapi ia adalah seorang nabi dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Jadi nubuatan yang disampaikan oleh Daud telah digenapkan di dalam diri Kristus. Inilah yang mereka sampaikan, inilah yang mereka beritakan. Makanya tadi dicatat mereka harus menjadi saksi dulu di Yerusalem. Untuk apa? Untuk membalikkan orang-orang yang pernah melakukan kejahatan terhadap Yesus, Bapak Saudara, supaya mereka berbalik, supaya mereka menerima jalan keselamatan. Dan kemudian Bapak Saudara, saya akan lanjutkan ya ayat yang selanjutnya 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Bapak Saudara, karunia Roh Kudus ketika seseorang menerima baptisan Roh. Kalau orang belum menerima baptisan Roh, dia tidak akan menerima kuasa, dia tidak akan menerima karunia. Murid-murid Bapak Saudara telah dibaptis dalam peristiwa Pentakosta, sehingga Petrus yang mungkin tidak terlalu punya keberanian, ya dia tidak menjadi orang yang cukup berani, dia kemudian berdiri menyampaikan berita pertobatan kepada banyak orang. Dari bagian ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Saudara semuanya, ya, Allah menetapkan setiap kita dipanggil, ya Bapak Saudara, bukan hanya kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan atau kita hanya hidup memenuhi bumi, tidak. Ya, Allah tidak. Allah bahkan kalau di bagian yang lain Bapak Saudara, satu tujuan Allah yang ingin dilakukan oleh para ciptaannya, khususnya manusia, adalah mereka memuji. Allah punya kebesaran yang lain, tetapi dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Kita diciptakan untuk menjadi pemuji. Dan kemudian di bagian yang lain dalam konteks ini Bapak Saudara, ya, kita, Allah perintahkan kita untuk menjadi saksi, menjadi martures atau marturia, untuk menyampaikan berita Yesus. Sahabat saya, Bapak Saudara, ketika Petrus menyampaikan penderitaan yang dialami oleh Yesus, dia tahu di tempat kejadian, dia tahu ketika mereka bagaimana meludahi Yesus, ya, dia masih, Bapak Saudara, ya, sehingga Petrus bisa menyampaikan, ini loh Yesus yang aku beritakan, ini Yesus yang pernah kamu buat menderita, Yesus yang pernah mengalami siksa, yang diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Dan inilah yang disampaikan. Dan kemudian ketika ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri Petrus, orang akhirnya menerima pertobatan. Saudara, kalau mencatat di bagian yang lainnya, maka ada 5.000 orang yang diselamatkan oleh pemberitaan Paulus, oleh pemberitaan Petrus, Bapak Saudara. Ya, di sini dikatakan, ya, saya menyampaikan tadi di sana dikatakan kepada Bapak Saudara, yang pertama, ya Bapak Saudara, kalau
menjadi milik-milik Kristus, ya kita mengklaim dirinya kita adalah anak Allah. Tugas kita adalah menyampaikan, memberitakan Kristus kepada banyak orang. Mengapa Kristus harus diberitakan? Di sini dikatakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Supaya orang banyak menerima kebaikan Tuhan, mereka berseru-seru. Ya Bapak Saudara, kalau misalkan hari-hari ini COVID-19, kalau Bapak Saudara nonton, Bapak Saudara ada di Brasil, ada di Meksiko, ada di Paraguay, banyak orang-orang yang dulunya nggak tahu, nggak pernah pergi sembahyang, Bapak Saudara. Begitu kena COVID-19, mereka Bapak Saudara, banyak orang-orang yang kemudian berbalik, mereka bertobat dan kemudian mereka berseru-seru, mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan diselamatkan. Inilah yang menjadi tugas kita. Mari kita beritakan Kristus kepada banyak orang, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Tapi memang syaratnya yang harus kita lakukan adalah Bapak Saudara, yang harus kita mulai belajar adalah kehidupan kita ya menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang menjadi titik poinnya. Mereka ketika belum penuh dengan Roh Kudus, mereka hidupnya tidak baik. Tapi penuh dengan Roh Kudus, Bapak Saudara, Petrus menjadi orang-orang yang luar biasa. Hari-hari ini saya ingin berkata kepada kita, ya mungkin kita mengevaluasi diri. Dalam diri kita mungkin ada 3, kita menjadi saksi. Yang pertama, kita bisa menjadi saksi dirinya sendiri. Ya, karena kita merasa hidupku adalah milikku, maka semua yang aku saksikan adalah tentang diriku, tentang aku. Kita beritakan ke orang. Atau yang kedua, kalau kita tidak percaya Tuhan, maka yang ada dalam diri kita adalah dipenuhi dengan iblis. Maka kesaksian yang kita sampaikan kepada orang lain adalah berita untuk pesimis, hujatan kepada Tuhan dan pemerintah dan sebagainya. Yang ketiga, Bapak Saudara, kalau orang dipenuhi oleh Yesus, oleh Roh Kudus, maka dia akan menjadi saksinya Kristus. Pertanyaan buat kita hari-hari ini, diri kita ini dipenuhi yang mana? Dipenuhi dengan diri sendiri, atau dipenuhi dengan iblis, atau dipenuhi dengan Kristus? Kita bisa merefleksi diri, Bapak Saudara, mengevaluasi mana yang penuh dalam diri kita. Ketika murid-murid belum penuh dengan Roh Kudus, Bapak Saudara perhatikan hidup mereka menjadi amburadul. Mereka tinggalkan apa yang sudah Tuhan janjikan. Tetapi ketika Kristus datang dan kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka diubahkan dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Tadi kata Dunamos, Bapak Saudara, Petrus yang hanya seorang nelayan, dia menjadi seorang, ya kalau dalam istilahnya ilmu pidato itu menjadi orator yang ulung. Dia menjadi orang yang cakap untuk berkata-kata. Kalau Bapak Saudara perhatikan di pasal-pasal selanjutnya, Petrus dan murid-murid yang lain dihadapkan para ahli-ahli agama, Taurat, ahli Taurat, dan pemuka-pemuka agama. Mereka sangat cakap untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam hidup mereka. Dari bagian ini, Bapak Saudara, saya ingin membawa kepada kita bahwa kita juga, ya Allah inginkan supaya setiap kita ini menjadi saksinya Tuhan, menjadi saksinya Allah. Ya, ada banyak orang-orang hari-hari ini, Bapak Saudara, di tengah keadaan yang sulit, mungkin mereka tinggalkan Tuhan. Ya, data statistik ya untuk negara-negara Eropa belum banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Ya, kalau mau jujur di Indonesia saja, Bapak Saudara, perpindahan antar gereja itu sangat signifikan daripada sebuah pemenangan. Nah, ini tugasnya kita. Melalui momen Pentakosta ini, Bapak Saudara, mari setiap kita dipanggil bukan hanya sekedar menikmati kelimpahan Tuhan, menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan.
Ya Bapak Saudara, menikmati berkat-berkat jasmani yang Tuhan sudah curahkan, menikmati banyak anugerah, mujizat dan lain sebagainya. Tetapi yang paling utama di dalam hidup kita adalah kita menjadi saksi Kristus. Kita menjadi saksinya Allah. Tadi di sana dikatakan menjadi martures, menjadi martir. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, COVID-19 ini juga membawa kepada kita satu pengalaman-pengalaman mungkin yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Misalkan tentang keuangan kita. Ya, ada orang yang berpikir aman-aman saja. Tapi begitu ada COVID-19, mereka kena PHK. Atau mungkin yang kita memprediksi punya usaha, kita ini tidak akan mengalami goncangan, tapi kita juga kena dampak. Ya, mungkin kayak kita mungkin sekarang anak-anak kita bisa seperti anak ya sebelumnya, mungkin bisa bersekolah, kemudian bisa bertemu dengan teman. Sudah tidak ada. Ya, kemudian Bapak Saudara, ini pelayanan juga Bapak Saudara, ini sesuatu yang baru. Sekarang kita tidak bisa mengklaim bahwa saya punya jemaat 100 seluruhnya adalah jemaat saya, tidak. Bisa saja misalkan Bapak Saudara di GB Amsterdam, Bapak Saudara mengikuti budaya yang lain. Karena perubahan yang sangat cepat, semuanya bisa saja terjadi. Dan itu dihadapi oleh semua orang. Dan yang paling utama Bapak Saudara, saya rindukan kepada kita tetap terus ya keadaan yang susah ini. Saya seperti tadi katakan, kita perlu hikmah Bapak Saudara. Perlu hikmah. Yang pertama hikmah apa? Memanage keuangan kita. Kemudian Bapak Saudara memanage waktu kita. Keadaan yang sulit Bapak Saudara membuat kita harusnya semakin bijak. Keadaan yang sulit membuat kita menjadi lebih matang dalam mental, dalam spiritual dan lain sebagainya. Saya percaya COVID-19 ini Bapak Saudara, ketika kita mampu melewati masa-masa yang sukar, nextnya Bapak Saudara, mungkin setelah melewati masa sukar ini, kita akan bisa menyaksikan mungkin keangkatan-angkatan yang lain, atau mungkin ke teman-teman yang lain. Ya Bapak Saudara, bagaimana Tuhan menolong ketika kita ada dalam kesulitan di pandemi seperti ini. Mungkin keterbatasan finansial kita, ketika kita mengalami kekhawatiran, Tuhan memberkati dengan cara yang berbeda. Saya minggu yang lalu berkata, COVID-19 ada orang yang di PHK, tetapi orang yang sudah cari Tuhan, ya yang punya perusahaan besar, yang orang-orang boleh pulang kampung, anak-anak Tuhan yang sudah mempersiapkan diri, dia bukan di PHK, malah dia punya kedudukan yang tinggi, karena orang bulenya udah pulang, butuh orang-orang yang sudah matang. Saya berharap Bapak Saudara di masa-masa seperti ini, ya saya rindu Bapak Saudara tetap kuat. Hari-hari ini memang seleksi sedang terjadi, ya seleksi secara banyak hal. Secara spiritual kita juga sedang diseleksi. Pertanyaannya, kita tidak pernah offline. Kalau kemarin kita offline dalam pengertian bisa bertemu, bisa berbincang, ya bisa bertemu dengan saudara-saudara, kemudian bertemu sapa. Kemudian sekarang sudah tidak ada. Mungkin kemarin-kemarin kita antusias beribadah, sekarang kita ibadah online Bapak Saudara. Ya, bisakah kita menjaga spirit kita tetap kuat? Bukan hal yang mudah, sangat tidak mudah Bapak Saudara. Ya, saya membaca dalam sebuah survei Bapak Saudara, ada banyak orang-orang yang kemudian yang tidak siap dengarkan Bapak Saudara, yang tidak siap mengalami perubahan dengan cara ibadah seperti ini. Ada banyak orang-orang yang telah menjadi lemah. Bahkan menurut survei Bapak Saudara, survei Kristen, ya ada mereka yang sudah tinggalkan Tuhan. Karena apa? Karena keadaan yang sukar. Saya ingin berkata kepada Bapak Saudara, kita harus mempersiapkan diri di tengah-tengah keadaan sulit seperti ini. Mari Bapak Saudara, saya berindu
Ketika Pentakosta 2000 tahun yang lalu terjadi, menjadi titik balik perubahan dalam kehidupan para rasul. Momen ini juga, Bapak Saudara, menjadi titik balik untuk kita. Pandemi ini, Bapak Saudara, membawa kita semakin sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi saksi-saksi Allah, ya, Roh Kudus yang akan mengubahkan mental kita, paradigma kita, mengubahkan pola pikir kita. Saya sebagai gembala, Bapak Saudara, ya, kalau misalkan ibadah offline lebih enak, selesai ibadah, selesai. Ini dengan beberapa teman, Bapak Saudara, harus editing, Bapak Saudara. Setelah editing, Bapak Saudara, masih lagi nanti di uploadnya, ya, ini sesuatu yang baru. Tapi harus mempersiapkan diri, harus siap dengan perubahan. Saya berharap Bapak Saudara juga harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada, supaya kita tidak namanya terseleksi oleh waktu, tetapi kita akan semakin kuat. Saya percaya tadi Roh Kudus yang menjadi dunamos dalam diri kita, maka dia akan membuat kita yang tadinya mungkin kita sepertinya hilang pengharapan. Ya, Bapak Saudara, Petrus dan murid-muridnya yang lain, mereka kembali menjadi nelayan. Tetapi ketika mereka menerima dunamos, menerima Roh Kudus, mereka kembali ke posisi semula. Bahkan mereka menjadi rasul-rasul yang luar biasa, menjadi rasul-rasul yang hebat. Saya berharap, Bapak Saudara, di tengah keadaan seperti ini, Bapak Saudara, Roh Kudus yang ada dalam dirimu, yang akan membesarkan imanmu, yang akan membesarkan dalam dirimu kebergantungan kepada Allahmu, sehingga engkau akan kuat dan engkau akan terus menjadi saksi di tengah-tengah keadaan yang sukar. Saya percaya keadaan seperti ini orang membutuhkan Tuhan. Demikian firman Tuhan saat ini, dan kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.